Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Nah, ada dua hal penting yang mau ditekankan. Yang pertama adalah penyakit bersila kata, dan yang kedua mengenai cinta uang. Apa itu bersila kata? Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, kita harus berhati-hati. Karena perkataan yang keluar dari bibir dan mulut kita, sengaja atau tidak sengaja, bisa saja melukai orang di sekitar kita. Dan hendaknya juga bagian dari firman Tuhan dikatakan, kita melatih diri kita dengan kata-kata yang menunjukkan, dengan kata-kata yang memotivasi, atau dikatakan kata-kata penuh berkat. Tidak jarang kita bisa tergoda, bukannya kata-kata yang penuh berkat yang kita ucapkan, bisa juga kata-kata kutuk. Bisa juga kata-kata misalnya di dalam keluarga rumah tangga kita, kata-kata yang keluar adalah kata-kata kita sebut di sana kebun binatang. Lagi kalau Bapak Ibu memperhatikan anak-anak yang suka main game, saya nggak jauh-jauh melihat anak saya sendiri. Ngeri Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata-kata yang ada di game, kata-kata yang digunakan oleh putra-putri kita yang seringkali menggunakan game online. Saya sendiri sampai merinding Bapak Ibu jemaat Tuhan mendengarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai orang tua dan keluarga untuk bagaimana bijaksana tetap mendampingi putra-putri kita. Tidak mudah yang saya katakan tadi, kita mengajarkan dengan penuh kasih, tapi dengan kecanggihan media massa yang begitu luar biasa, hanya batasan ilmu seperti itu, mereka bisa membuka berbagai macam aplikasi, bahkan kata-kata yang tidak lagi mendidik, tidak lagi kata-kata yang melatih anak-anak kita supaya hidup benar, bisa saja begitu mudah mereka kasar. Yang kedua, cinta uang. Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Boleh. Paulus mengingatkan Timotius agar cerdas untuk menggunakan uang. Jangan uang mengendalikan hidup kita, tapi bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan akal budi kecerdasan untuk berhikmah mempergunakan uang dengan benar dan bertanggung jawab. Amin. Tidak jarang ada banyak orang yang karena cinta uang, dia melupakan segalanya. Waktunya hanya untuk uang. Time is money. Segala sesuatu uang. Bahkan pun ia lupa untuk istirahat. Ia lupa bisa dengan keluarga. Yang lebih parah lagi, ia bisa lupa datang kepada Tuhan karena ia menghambakan uang. Atau dalam bahasa firman Tuhan pada kesempatan ini, cinta uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Dan ketika ini terjadi dalam kehidupan kita manusia, Paulus ingatkan Timotius, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini tidak salah kalau kita mencari secara finansial salah satunya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan aktivitas, untuk merencanakan berbagai macam pendanaan termasuk dalam pelayanan juga. Tapi ia mengingatkan dan juga mengajarkan kepada kita untuk cerdas dan bijaksana untuk mempergunakan uang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Dan dia mau bagaimana kita cukup dikatakan di sini mensyukuri setiap anugerah pemberian Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, doakan Bapak Ibu sekalian, penting supaya cukup, supaya itu bisa kita gunakan dengan hikmat dan karunia. Satu bulan kita terima, atau kita menerima mingguan, atau kita menerima harian, doakan Tuhan, terima kasih Engkau percayakan kepada saya 1 bulan ini untuk mengelola keuangan ini. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau berikan berkat kepada aku. Atau dalam 1 minggu Tuhan berikan ini. Kenapa? Supaya kita tidak terjatuh dalam keserakahan, dalam cinta uang. Kita mempergunakan yang ada dengan takut akan nama Tuhan. Apa yang jadi bagian Tuhan kita kembalikan, apa yang menjadi bagian kita kelola dengan baik. Dan
Kita percaya ketika kata cukup terpatri di dalam hati dan sanubari kita. Dan kata cukup di sini bukan berarti kekurangan, bukan berarti seperti pengemis meminta-minta. Cukup mau dikatakan di sini mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan kita percaya meskipun nilainya sedikit, nilainya tidak ada bandingannya mungkin dengan orang lain, tetapi kita mensyukurinya di dalam kasih Tuhan. Kita selalu merasa cukup di dalam nama Tuhan. Kita percaya itu akan menjadi sukacita dan kebutuhan keperluan, bahkan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apapun membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu. Dengan apapun membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh angkat dua tangan.